Gunung Lawu, seperti gunung-gunung lain di Indonesia yang diselimuti oleh mitos-mitos tradisional yang merupakan cerita turun-temurun. Konon, menjelang keruntuhan Majapahit, Raja Majapahit terakhir, yaitu Brawijaya V, mengasingkan diri ke Gunung Lawu beserta pengikutnya bernama Sabtopalon. Hati Raja Majapahit masyghul ketika putranya, yaitu Raden Fatah, tidak mau melanjutkan pemerintahan Majapahit. Sebaliknya, sang pangeran mendirikan kerajaan Islam di Demak dengan pusat pemerintahan di Gelagahwangi. Raja Brawijaya V adalah pemeluk agama Buddha ketika meminang darah petak. Raja Brawijaya dikisahkan bersedia masuk Islam jika diizinkan menikahi Dara Petak yang saat itu sudah beragama Islam dan memakai kerudung. Belakangan, Prabu Brawijaya V tak sepenuh hati masuk Islam. Ia menjadi mu'alaf semata-mata karena ingin menikahi putri tersebut. Inilah yang membuat Syekh Maulana Malik Ibrahim kurang suka. Setelah menikah, para anggota kerajaan yang sudah beragama Islam berupaya membujuk raja agar masuk Islam yang sebenar-benarnya. Bahkan ratunya yang bernama Dara Jingga dan selir-selirnya yang lain ikut membujuknya, namun selalu gagal. Pada suatu hari, Raja Brawijaya sangat sedih karena memiliki pemahaman yang berbeda dengan keluarganya. Suatu malam, raja tersebut bermeditasi memohon petunjuk pada Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam semedinya, ia mendapat petunjuk jika kerajaan Majapahit sudah saatnya memudar kejayaannya dan Wahyu Kedaton akan dipindahkan ke kerajaan Demak. Singkat cerita, Prabu Brawijaya V memutuskan mundur dari dunia ramai dan menyepi ke puncak Gunung Lawu bersama abdi setianya Ki Sabtopalon. Dalam perjalanannya, Prabu Brawijaya bertemu dengan dua orang pengikutnya, kepala dusun dari wilayah kerajaan Majapahit. Masing-masing mereka adalah Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Karena tidak tega melihat Prabu Brawijaya, mereka pun ikut menemani sang Prabu naik ke puncak Gunung Lawu. Sesampainya di puncak, Prabu Brawijaya melakukan moksa atau menghilang atau membebaskan diri dari ikatan duniawi. Lokasi moksa Prabu Brawijaya V kini dikenal dengan puncak Hargo Dalem. Sedangkan lokasi moksa Ki Sabtopalon, sang abdi setianya, berada di Hargo Tumiling. Sebelum melakukan moksa, Prabu Brawijaya sempat menitipkan amanat kepada Dipa Menggala dan Wangsa Menggala untuk menjaga Gunung Lawu. Sang raja kemudian mengangkat Dipa Menggala menjadi penguasa Gunung Lawu. Ia diberi kekuasaan untuk membawahi semua makhluk gaib yang ada di barat sampai Gunung Merbabu, dari timur sampai ke Gunung Wilis, dari selatan
sampai ke pantai selatan, dan dari utara sampai ke pantai utara. Dipa Menggala kemudian diberi gelar Sunan Gunung Lawu, sementara Wangsa Menggala diangkat sebagai patihnya dan diberi gelar Kiai Jalak. Cerita mitos tentang Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak hingga kini masih populer di kalangan pengunjung dan pendaki Gunung Lawu. Beberapa pendaki Lawu kabarnya pernah bertemu dengan Kiai Jalak dengan rupa burung jalak saat mereka mendaki ke puncak Argodalem. Para pendaki meyakini jika menjumpai burung ini, maka sebenarnya ia berniat baik, ingin memberi petunjuk jalan agar tidak tersesat. Sebaliknya, jika para pendaki memiliki perangai yang buruk, maka Kiai Jalak yang tidak menyukainya akan membuatnya bernasib